Itu salah satu teknik bagaimana kita untuk irit biaya ya, irit biaya dalam pembelian bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan keluarga petani? Semoga semangat untuk bertani dan jangan lupa untuk ngopi hari ini. Kali ini saya akan berbagi ya tentang bagaimana pengalaman saya dalam bertani, bagaimana kita untuk menjaga hobi kita dalam bertani, menjaga kesenangan kita dalam untuk mengeksplorasi terutama dari sisi pertanian. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Keluarga Petani. Semoga channel ini semakin berkembang dan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Apa sih pengalaman saya itu? Bahwasanya saat ini ada di belakang saya ini ya. Ini tanaman alpukat ya. Alpukat Tiger 1 dari Lampung. Dan saya juga menjualnya sekarang bibitnya. Untuk kawan-kawan yang berada di Muara Bungo ya, ataupun Kabupaten Bungo, Tebo dan sekitarnya bisa juga menghubungi saya di nomor WA 0837353285. Bisa nanti berkomunikasi berapa sih harga dari alpukat ini, karena bibit itu harga bibit itu ditentukan oleh banyak hal. Pertama jenisnya, selanjutnya mungkin umurnya, dan juga kadang bentuknya gitu ya. Kadang walaupun sama-sama umur misal 8 bulan 9 bulan, tapi kalau bentuknya juga tidak begitu bagus, tidak begitu sehat, juga akan berpengaruh dari sisi harga. Nah ini untuk tempat kami seperti ini, dan ini sudah siap tanam gitu ya. Nah pengalaman tadi apa, bahwasanya ketika saya memiliki pokat ini ya, karena menurut kawan-kawan ya sudah biasa menanam pokat atau alpukat sama saja ya. Jadi kalau kami di sini orang Jawa itu nyebutnya pokat saja. Lebih simpel, ada yang bilang alpukat, ada bilang alpokat gitu ya, atau avocado. Jadi ketika memiliki seperti ini, karena ini jauh ya dari Bungo ke Lampung itu cukup jauh. Kemarin saya coba kontak-kontak beberapa kawan di Lampung, harganya sebenarnya mungkin terjangkau ya, cuman ketika belinya sedikit itu ongkos kirim ke Bungo juga cukup mahal. Makanya daripada kawan-kawan yang di sekitar sini sudah pengen mengoleksi atau pengen nanam, daripada ke Lampung enak ke sini saja, karena ongkos kirimnya lebih murah. Dan bahkan kalau memang sekitar kota Bungo mungkin bisa saya gratiskan, mungkin ketika jumlah pesanannya beberapa batang gitu ya. Bagi yang beli 1-2 bisa, mungkin untuk sekedar tanaman di sekitar pekarangan rumah cukup bagus ya, karena potensinya juga cukup lumayan. Nanti mungkin di beberapa video yang lainnya bisa saya share bagaimana potensi dalam satu batang pohon alpukat itu, bahkan itu mencapai jutaan gitu ya sekali panennya. Nah pengalaman tadi adalah ketika ini alpukat atau bibit alpukat ini jauh ya, ngambilnya ke Lampung, maka terbersit ya ide ataupun keinginan gitu setidaknya untuk membuat bibit ini sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa tanaman, mungkin tidak pokat saja kemarin, misal ada mangga gitu ya, saya tunjukkan. Nah ini ada beberapa bibit ya. Kalau ini kalau tidak salah masih Miki ya, cuman saya lupa ini sambungannya di mana. Ini Miki alpukat, ini juga Tiger. Nah ini ada mangga ya romanis, ini dari kawan. Ini kondisinya tidak terawat kemarin, akhirnya saya coba minta saja, ternyata dikasih gitu ya. Ini lagi dalam proses recovery, saya pindahkan polybag yang lebih besar dan saya kasih pupuk gitu ya. Ini baru mulai tumbuh lagi daun-daunnya. Ini pun juga normal ya, masih ada banyak bercak di sini, bercak hitam ini. Nah ini maksud saya. Jadi ketika ini dapat
mangga yang berlabel ya, sertifikat. Ini harum manis. Ini ada cabang-cabang baru atau tunas-tunas baru. Jadi saya berpikir bahwasanya karena ini cuma satu, bagaimana ini untuk memperbanyak jenis tanaman mangga ini. Maka kemarin di sekitar pekarangan rumah saya cari-cari, ternyata ada tumbuh mangga ini ya, nggak tahu jenisnya apa. Karena di beberapa pekarangan ini banyak ya, di situ ada itu. Ini mangga apel kalau tidak salah. Di belakang juga ada. Sana kemarin juga berbuah. Jadi tapi ini nggak tahu ya, karena saya juga beberapa kali juga mungkin membawa mangga dari tempat orang tua ya. Ada juga mungkin mangga yang dari pasar. Jadi kemarin saya coba cari-cari, dapat ini tumbuh liar. Akhirnya saya polybagin di sini kan gitu. Selanjutnya ada juga satu lagi. Nah ini resikonya ya kalau nyari tanaman yang tumbuh liar. Nih seperti ini. Ini sudah besar. Cuma melengkung seperti ini, sementara saya biarkan dulu biar melengkung, nggak apa-apa nanti, karena ini baru dipindah. Khawatirnya kalau langsung dipangkas di sini nanti mati kan itu. Nah tujuannya apa? Bahwasanya tadi ya, saya ingin agar mangga-mangga yang tumbuh liar ini nanti akan saya pastikan jenisnya mangga apa gitu kan. Nah caranya adalah dengan ini, mengambil dari pucuk ataupun batang atas tanaman yang sudah jelas ID-nya, ini harum manis, yang akan kita sambungkan ke sini nantinya gitu ya. Kalau mau aman sih langsung ke sini ya. Jadi jelas ini nanti harum manis semua. Tapi kalau mau coba salah satu, misal ini apa, mungkin yang kita bisa nyambungkan di sini ya untuk harum manisnya, atau mungkin salah satunya gitu. Jadi yang sebelah harum manis, sebelah ini tetap bawaan dari mangga ini. Nah cuman resikonya adalah biasanya kalau tidak disambungkan langsung dari batang yang lebih tua seperti itu, karena kan ini pasti ini ya sambungan di sini, ini bagian atas nih, ini kemungkinan besar sudah dari tanaman yang sudah berbuah ya, sudah besar gitu, jadi umurnya sudah cukup tua. Jadi kalau kita sambungkan langsung ke sini, maka batang atas itu sudah umurnya sudah tua dan relatif lebih cepat pertumbuhan dan juga nanti proses pembuahannya seperti itu, pembungaan dan pembuahannya. Nah ini baru dipindah ya, baru beberapa hari sudah muncul tunas-tunas baru. Mungkin kalau diibaratkan kita ya, mungkin dia lagi kondisi senang ya, karena mendapat tempat baru dan nutrisinya cukup. Karena kemarin tumbuh liar, tumbuh bebas, ini saya berikan pupuk ini ya, pupuk kompos. Nah seperti itu kawan-kawan, ini bisa juga dipakai untuk mengembangkan bibit ini ya, siger ini. Mungkin kita bisa nyari di pasar nantinya biji-biji, misal ada apa nih, kafe-kafe yang menjual jus pokat gitu ya, yang mungkin mereka membeli pokat dalam bentuk bijian, apa namanya, masih utuh gitu, pasti ada bijinya, dan itu biasanya dibuang gitu ya. Nah, kita kumpulkan, kita polybagin banyak-banyak, nanti setelah tumbuh baru kita sambungkan dengan pucuk alpukat siger ini yang ada. Caranya cukup simpel, cuma seperti ini saja caranya. Ini hasil penyambungan. Cukup dipotong. Mungkin nanti kalau ada ini ya, bisa saya perhatikan ketika nyambung inilah mangga ataupun yang lainnya nanti, bagaimana cara menyambung yang benar gitu ya. Nah ini juga ke depan sepertinya harus disambung juga karena ini terlalu tinggi. Nah, coba nanti pilihan lah, karena saya ingin memastikan ini apakah masih benar-benar miki atau sudah kembali ke bibit asal ya, bibit dari biji kan gitu. Karena resikonya bibit dari biji itu pertumbuhannya relatif lebih lama gitu ya, dan bunganya juga lama, dan akhirnya panennya juga cukup lama. Demikian mungkin ya. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki tanaman-tanaman, mungkin ada mangga, ada alpukat yang tumbuh liar di bawah-bawah pohon batang besarnya, bisa diselamatkan, bisa dipolybagin, nanti bisa disambungkan dengan jenis yang diinginkan. Bisa dengan beli cukup satu saja, satu misal tanaman yang kita inginkan, misal bisa aligator, bisa miki, bisa mungkin siger ini, nanti tinggal ambil pucuk-pucuknya saja.
bibit pucuknya disambungkan ke tanaman yang kita tanam dari biji tadi. Nah, itu secara otomatis maka tanaman itu sudah berubah menjadi sesuai dengan pucuk yang kita sambungkan kepada tanaman itu sendiri. Misal kalau ini siger, berarti alpukat kawan-kawan yang ditanam tadi menjadi alpukat siger. Nah, cuman PR-nya adalah merawat dari tanaman yang sudah kita sambungkan, mungkin dengan perawatan intensif, bagaimana agar ia tetap tumbuh subur dan terjaga gitu ya. Dan kalau bisa, misal kalau mau seperti ini nanti akan tumbuh ya di atas ini dan bahkan akan pecah. Ini mungkin bagusnya dibuka gitu ya. Cuman bagian yang pas sambungannya jangan dibuka dulu, menunggu beberapa waktu lagi. Nah, ini akan berkembang, muncul daun-daun baru seperti ini. Nah, baru nanti kalau sudah agak menua, barulah mungkin boleh dibuka di bagian bawahnya. Demikian kawan-kawan, semoga menginspirasi. Itu salah satu teknik bagaimana kita untuk irit biaya ya, irit biaya dalam pembelian bibit. Cuman otomatis waktu dibutuhkan cukup lama. Padahal mungkin lahan kawan-kawan sudah ready, sudah siap untuk ditanami, maka solusi yang terbaik kalau memang sudah seperti itu, sudah siap lokasinya, sudah siap lahan yang mau ditanami, ya bisa japri ke saya di 0813.